Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas update berita bola. Terus untuk kali ini, kita akan membahas tentang rekap hasil pertandingan bola untuk tadi malam. Lantas, seperti apakah hasil-hasilnya? Sebelum kalian menonton, pastikan juga ya udah subscribe channel YouTube ini, karena di channel YouTube ini setiap harinya akan selalu update mengenai berita bola, entah itu mengenai klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Alright, Sportmania, untuk pertama kita akan membahas dulu tentang bagaimana pertandingan dari Juventus versus Inter Milan. Pertandingan antara Juventus versus Inter Milan tersaji di Allianz Stadium untuk melakoni laga semifinalis pertama pada hari Rabu tanggal 5 April dini hari waktu Indonesia Barat. Adapun untuk tuan rumah itu membuka peluang terlebih dahulu di menit keempat. Angel Di Maria beraksi. Ia melepas tembakan mendatar terukur. Namun usahanya masih bisa dibendung nih oleh Samir Handanovic. Kemudian pada menit ke-19, Inter berusaha mengancam dari tendangan bebas Federico Di Marco. Namun sayang, upaya dari Di Marco belum berhasil dikarenakan masih bisa diamankan oleh Mattia Perin. Inter juga kembali mengancam di menit ke-32. Kali ini melalui gol Marcelo Brozovic. Brozovic itu memanfaatkan sodoran dari Henry. Namun Perin tampil prima nih dengan bisa membendung tembakan dari Brozovic. Kemudian di menit ke-37 barulah Dusan Vlahovic bisa menanduk bola umpan silang. Namun sundulannya masih lemah nih dan tidak berbuah gol. Dan hingga babak pertama usai tidak ada gol yang tercipta. Setelah jeda, Vlahovic juga lagi-lagi punya kesempatan nih dari sundulan. Peluangnya kali ini terbuang dikenakan bola jauh melambung. Dan Inter lebih banyak mendominasi penguasaan bola di babak kedua. Meskipun demikian, mereka juga masih kesulitan nih untuk membongkar lini belakang Juventus. Juventus yang lebih banyak menunggu justru bisa mencetak gol di menit ke-83. Mereka memecah kebuntuan lewat serangan cepat. Namun sayang drama terjadi di menit akhir laga. Bremer itu melakukan handball di saat berusaha menghalau bola di kotak penalti. Dan wasit pun langsung menunjuk titik putih. Romelu Lukaku yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Tembakannya ke arah tengah mengecoh Perin. Sempat terjadi keributan antar pemain kedua tim. Wasit kemudian mencabut kartu merah untuk Handanovic dan juga Cuadrado. Dan pada akhirnya skor 1-1 menutup laga tersebut. Dan leg kedua nanti bakal berlangsung pada tanggal 27 April mendatang di kandang Inter Milan. Dan berikut adalah bagaimana susunan pemain ataupun starting 11 dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Juventus ya. Nah kalau untuk Juventus starting 11-nya terdiri dari Mattia, kemudian ada Perin, Federico Gatti, Bremer, Danilo, Juan Cuadrado, Nicolo Fagiolo, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostic, Angel Di Maria dan juga Dusan Vlahovic. Sedangkan untuk Inter, starting 11-nya terdiri dari Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Henrikh Mkhitaryan, Federico Di Marco, Lautaro Martinez dan juga Edin Dzeko. Lanjut ke pertandingan dari Al-Adalah versus Al-Nassr. Pekan ke-22 Liga Arab Saudi mempertemukan Al-Nassr versus Al-Adalah. Laga tersebut berlangsung di Prince Abdullah bin Jalaway Stadium pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Keran gol Al-Nassr itu dibuka pada menit ke-39. Ada Ronaldo nih yang berhasil membobol gawang Al-Adalah melalui eksekusi tendangan penalti dan membawa tim tamu memimpin dengan skor 1-0 di babak pertama. Al-Nassr kemudian menggandakan keunggulan 10 menit babak kedua berjalan. Talisca melepaskan bola tembakan jarak jauh yang menggetarkan cala Al-Adalah. Kemudian Ronaldo juga mencetak gol keduanya ke gawang Al-Adalah pada menit ke-66. Sersebe menaklukkan kiper Mijatovic via bola tembakan kaki kiri di kotak penalti. Al-Nassr lagi-lagi menambah gol nih pada menit ke-77. Kali ini gilirannya Talisca lagi yang menorehkan brace. Gol itu tercipta usai bola chip jarak dekatnya melambung masuk ke gawang Al-Adalah. Dan pada akhirnya Aiman Yahya menutup pesta gol Al-Nassr di menit injury time. Laga tuntas untuk menangan telak dari Al-Nassr dengan skor 5-0. Hasil ini tidak mengubah posisi Al-Nassr di klasemen sementara Liga Arab Saudi. Pasukan Rudi Garcia di urutan kedua dengan 52 poin. Mereka tertinggal satu angka dari Al-Ittihad yang berada di atasnya. Dan seperti inilah bagaimana susunan pemain dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Al-Adalah. Starting 11-nya itu terdiri dari Mijatovic, Al-Jamal, Godal, Al-Salim, Al-Ouvi, Lenis, Esen, Hamdi, Eugenio, Tijanic dan juga Antonson. Sedangkan untuk Al-Nassr, starting 11-nya terdiri dari Al-Akidi, Conan, Alvaro Gonzalez, Al-Amri, Al-Ghanam, Al-Haibari, Garib, Al-Naji, Luis Gustavo, Talisca dan juga Cristiano Ronaldo.
Next, pertandingan dari Bayern Munich versus SC Freiburg. Laga Bayern Munich versus SC Freiburg merupakan babak perempat final di FB Pokal 2022-2023. Pertandingan itu berlangsung di Allianz Arena Munich pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Di pertandingan itu, Bayern Munich di luar dugaan nih, mereka kalah dari tamunya dengan skor 1-2. Adapun untuk 2 gol dari Freiburg diciptakan oleh Nicolas Höfler di menit ke-27 dan Lukas Höhler di menit ke-90+5 via penalti. Sementara itu, Bayern Munich hanya mampu mencetak gol via Dayot Upamecano pada menit ke-19. Hasil itu lantas membuat Bayern Munich harus angkat kaki dari DFB Pokal 2022-2023. Mereka gagal tembus ke semifinal. Di awal babak pertama, Bayern Munich itu langsung mendominasi jalannya pertandingan. Pasukan Thomas Tuchel itu terus menekan tamunya, dan itu terlihat dari total penguasaan bola sampai 68%. Selain itu, Dayroten juga mampu membuat lebih dari 15 tembakan ke gawang SC Freiburg. Namun sayangnya dari catatan statistik itu, Bayern Munich itu masih kesulitan menembus pertahanan Freiburg. Bahkan, gol dari Bayern Munich itu baru tercipta di menit ke-19. Adalah Dayot Upamecano yang berhasil menyerangkan bola ke gawang lawan. Membuat 1 gol juga membuat Bayern Munich di atas angin. Namun, alih-alih menambah gol, Bayern Munich itu justru kecolongan di menit ke-27. Adalah Nicolas Höfler yang berhasil mencetak gol ke gawang Dayroten. Gol itu pun menutup laga babak pertama dengan skor 1-1. Di babak kedua, Bayern Munich tak mengendurkan serangan. Segala upaya dilakukan oleh Thomas Müller dan kawan-kawan demi bisa meraih kemenangan. Akan tetapi, barisan pertahanan Freiburg cukup solid nih untuk menggempur penyerangan dari Bayern Munich. Bayern Munich pun masih kesulitan menembus pertahanan Freiburg. Di sisi lain, Freiburg yang tampil bertahan tanpa berusaha nih untuk mempertahankan gawangnya agar tak dijebol oleh Bayern Munich. Namun sayang, upaya dari Bayern Munich itu berujung sia-sia. Lukas Höhler menjadi pahlawan kemenangan untuk Freiburg yang mencetak gol pada menit ke-90+5 lewat tembakan penalti. Dan gol itu membuat Freiburg menang dengan skor 2-1 atas Bayern Munich. Dan seperti inilah bagaimana susunan pemain dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Bayern Munich. Dalam laga itu, Bayern menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan untuk starting elevennya terdiri dari Jan Sommer, Joao Cancelo, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthias de Ligt, Leon Goretzka, lalu ada juga Kimmich, Choupo-Moting, Thomas Müller, Kingsley Coman, dan juga Leroy Sane. Sedangkan untuk SC Freiburg itu menggunakan formasi 4-4-2 dan starting elevennya terdiri dari Pleken, Kulch, Ginter, Sildilia, Höfler, Grifo, Eggestein, Gregoritsch, Höhler, dan juga Tuan. Lanjut ke pertandingan dari Chelsea versus Liverpool. Pertandingan dari Chelsea versus Liverpool tersaji di Stamford Bridge pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim juga tampil menyerang sejak awal pertandingan. Tim tuan rumah itu mencetak 2 gol di masing-masing babak, tapi semuanya dianulir dan laga selesai dengan skor kacamata, yakni 0-0. Hasil ini juga tidak mengubah posisi kedua tim di papan tengah klasemen Liga Inggris. Liverpool tetap berada di urutan ke-8 dengan 43 poin, sementara Chelsea berada di urutan ke-11 dengan 39 poin. Dan seperti inilah bagaimana jalannya pertandingan. Untuk Chelsea itu sebenarnya membuat 2 peluang emas pada 10 menit pertandingan berjalan. Namun sayang nih, untuk 2 percobaan dari The Blues itu masih bisa dibendung oleh barisan belakang Liverpool. Kai Havertz itu nyaris mencetak gol pada menit ke-11. Namun, bola tap-in pemain Jerman itu dapat diblok oleh Alisson Becker. Chelsea kemudian membobol gawang Liverpool pada menit ke-24 lewat tembakan dari Reece James. Namun gol itu tidak sah nih dikarenakan adanya offside dalam proses gol. Liverpool itu balik mengancam jelang turun minum. Bola sepakan on target Joe Gomez ditepis keluar oleh Kepa Arrizabalaga. Peluang kembali didapat Liverpool tak lama berselang. Bola tembakan Fabinho di kotak penalti dapat diblok oleh Wesley Fofana. Dan babak pertama tuntas dengan skor 0-0. Chelsea kemudian tancap gas memasuki babak kedua. Kai Havertz itu mencetak gol pada menit ke-50, memanfaatkan bola rebound dari Alisson. Gol Havertz dianulir wasit berdasarkan pertimbangan video assistant referee. Bolanya itu mengenai tangan Havertz sebelum masuk ke gawang. Oleh karena itulah dianulir. Dan Chelsea lagi-lagi membuatkan seni pada menit ke-59. Bola sepakan Joao Felix meluncur di samping gawang Liverpool.
namun sayang itu tidak membuahkan gol. Dan kedua tim pada akhirnya gagal nih mencetak gol hingga peluit panjang dibunyikan. Dan skor 0-0 menjadi hasil akhir pertandingan tersebut. Dan berikut adalah bagaimana starting eleven dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Chelsea. Nah, untuk starting eleven Chelsea terdiri dari Keva Arrizabalaga, kemudian ada Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Marco Kurela, Reece James, Enzo Fernandez, N'Golo Kante, kemudian ada juga Matteo Kovacic, Ben Chilwell, Joao Felix, dan juga Kai Havertz. Sedangkan untuk Liverpool, starting eleven-nya terdiri dari Alisson Becker, Kostas Tsimikas, Joel Matip, Ibrahima Konate, Joe Gomez, Jordan Henderson, Fabinho, Curtis Jones, Darwin Núñez, Roberto Firmino, dan juga Diogo Jota. Well, Spapania, informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Pastikan kalian sudah subscribe ya channel YouTube ini sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi apapun, baik itu mengenai klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian. Cukup sekian untuk hari ini dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan salam olahraga.